Kualitas komunikasi itu yang lebih intim gitu. Jadi anak itu merasa bahwa orang tua tuh hadir hanya untuknya gitu. Orang tua tuh sangat peduli gitu pada anaknya. Anak harus tahu itu. Kalau anak nggak tahu itu, dia akan melihat bahwa orang tuanya ini adalah orang yang asing bagi dirinya. Ini kan yang bahaya. Bayangin satu rumah. Tapi hal yang terjadi dalam rumah itu bukan seperti kita dalam satu rumah yang seutuhnya gitu. Iya, kayak pecah gitu ya. Iya, kita kayak masing-masing aja gitu. Hidup di dalam lingkungan rumah kontrakan gitu. Iya, kamar masing-masing. Iya. Satu dengan yang lain ya bukan keluarga kan, orang lain. Nah, masa sih kita mau hal itu terjadi di dalam lingkungan keluarga kita? Apakah hal itu nyaman gitu? Misalnya anak pas ketemu kita buang muka, terus ayah nggak terima ketika anak seperti itu sikapnya, Marahin. malah dimarahin. Anak makin jauh. Anaknya makin jauh. Bukannya makin eling, malah makin jauh. Tapi orang tua nggak sadar gitu, kenapa anak seperti itu pasti ada keterlibatan kita. Kan nggak mungkin anak tiba-tiba menunjukkan rasa nggak suka, benci tanpa sebab, nggak mungkin. Pasti pola asuh, entah itu kecilnya, entah itu kemarin gitu benar. kan. Iya benar. Tapi kondisinya gini Pak, kalau misalnya yang pola asuh yang pertama itu kan yang harus kita tanamkan adalah agama tuh. Iya. Itu kiranya agama itu dan akhlak itu kira-kira dari umur berapa sampai berapa Pak? Oh, dari anak itu kecil sampai anak itu dewasa. Dan konsisten. Yang konsisten. Nah itu banyak gini Pak, pola asuh itu memang dia ada umur-umurnya. Kalau menurut saya nggak ada. Iya. Nggak ada umurnya. Anak umur sekian harus segini. Ntar anak udah umur sekian nggak gini lagi. Nggak boleh. Iya. Apalagi pendidikan agama dan akhlak. Wah, itu akan anak bawa sampai mati. Iya betul. Jadi memang terus berlanjut itu kasus seperti itu ya. Karena buat apa anak itu misalnya sukses dalam pendidikan formalnya. Apalagi sudah dewasa contohnya. Gelarnya itu S1, S2, S3 berhasil dia dapatkan. Tetapi sama orang tuanya kurang ajar. Berani bentak. Malah sampai dia mengucapkan, Bapak nggak menyamai kesuksesan saya. Ada kayak gitu Pak? Ya ada. Karena anak ini punya dendam pribadi. Dia misalnya merasa diremehkan oleh ayahnya. Kamu tuh dulu waktu sekolah gak seperti ayah. Waktu ayah sekolah kamu gak pernah ranking 1, ayah selalu ranking 1. Dibandingkan dengan prestasi orang tuanya. Ada juga tuh pola asuh yang kayak gitu. Iya. Akhirnya anak merasa inferior kan, dia merasa rendah diri dia. Nah akhirnya anak balas dendam, mungkin nggak diungkapkan di mulutnya. Dari sini belajar dengan giat, dengan serius, tujuannya satu, untuk dapat mempermalukan ayahnya suatu saat nanti. Motivasinya itu ya. Iya. Nah mungkin orang tua merasa, ini anak setelah gua banding-bandingin berubah nih, jadi lebih rajin belajar. Padahal dia nggak tahu ada rencana yang lain gitu di otak anak ini. Iya, ada bom waktu gitu Pak ya. Iya. Nah tapi kan orang tua kadang karena kita jarang belajar tentang dunia parenting, kita hanya belajar apa yang kita tahu aja dari orang tua kita sebelumnya. Akhirnya semua cara yang salah dan benar dari orang tua kita sebelumnya kita gunakan saat ini. Nah ini yang bahaya kalau menurut saya, pola asuh yang seperti itu. Seharusnya kan kita terus belajar gitu, bagaimana menjadi orang tua yang baik, agar cara kita memiliki pola asuh juga itu berubah sesuai dengan keilmuan yang kita miliki gitu.
Tapi sayangnya kebanyakan pola asuh itu adalah pola asuh turunan. Nah itu bahayanya. Iya, jadi pola asuh di sini kan mungkin ibu yang tadi bertanya itu Kak, mungkin merasa bahwa pola asuh dia itu mungkin nggak cocok untuk anaknya gitu kan. Karena sekarang kan beda cerita ya, karena kan dulu seperti ini dia diasuh mungkin, tapi untuk anaknya yang sekarang tuh nggak mungkin kan kayak gini gitu. Jadi mengikuti zaman juga ya Pak pola asuh itu. Mengikuti zaman boleh, kita sesuaikan boleh, tapi kita ambil yang positifnya saja. Nah, karena jangan sampai kita malah yang termakan zaman. Itu yang nggak boleh gitu. Zaman harus kita yang kendalikan. Jadi kita ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya. Karena kalau kita misalnya ini zaman gadget, terus anak kita biarkan main gadget, sampai dari anak itu bangun sampai tidur gadget selalu ada di tangannya. Nah ini kan juga salah gitu. Anak kita juga harus ajak berkomunikasi agar ada hal yang lain gitu yang anak itu kerjakan. Tapi mentang-mentang ini zaman 4.0 gitu kan, akhirnya sudah wajar lah anak kita main gadget gitu. Tapi ujungnya anak kita biarkan gitu, tanpa adanya kontrol dari orang tua. Nah, jadi nilai-nilai dasar itu masih tetap harus diterapkan ya Pak ya, kayak misalnya tanggung jawab gitu kan, terus disiplin, mandiri, benar, hormat kepada orang tua itu masih tetap ya harusnya. Iya, karena itu pola asuh yang sesungguhnya gitu. Orang tua tuh terlibat, orang tua nggak bisa menyerahkan ini ke orang lain, apalagi ke sekolah. Iya, karena kalau anak hanya sedikit-sedikit diserahkan ke pihak ketiga gitu kan, akhirnya anak mau lihat orang tua saya apa perannya nih bagi kehidupan saya. Malah dia lebih senang sama orang lain ya orang tua. Benar. Kan lucu gitu kalau misalnya anak itu lebih dekat kepada gurunya dibandingkan kepada orang tuanya. Itu orang tua wajar anak saya dekat sama gurunya. Kan gurunya baik, ya berarti dia jahat. Konotasinya gitu ya Pak. Iya. Gurunya bagus ya. Iya. Nah ini kan yang salah dalam pola pikir kita gitu. Ini yang harus kita perbaiki gitu. Jangan kita udah tahu nih anak kita dekatnya sama orang lain, terus kita anggap hal itu wajar gitu. Ya sama aja gitu. Anak ada maupun tiada kita, ya nggak ada pengaruhnya gitu. Iya, jadi pola asuh itu tetap kuncinya itu dipegang oleh orang tua. Pasti. Jangan, ya mungkin sih memang ada beberapa hal yang mengakibatkan orang tua itu tidak bisa mengasuh dan menyerahkan kepada pihak ketiga gitu. Iya. Tapi itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan merasa keenakan gitu kan, tinggal bayar mahal gitu kan, selesai udah pola asuhnya itu selesai, bagus tuh gitu anak gue gitu. Padahal nggak boleh ya Pak. Nggak bisa. Kita nggak bisa hanya mengandalkan materi doang untuk mendidik anak kita. Anak tuh harus kita sentuh batinnya dengan kehadiran kita, dengan kepedulian kita pada mereka. Jadi anak itu lebih membutuhkan suasana batinnya itu damai. Iya, dan tidak maksudnya ketika merasa bahwa dia tuh besar, batinnya tuh tidak ada ganjelan gitu ya Pak ya. Benar. Kalau misalnya kadang kan ada anak tuh yang merasa bahwa kalau gue sering marah-marahin sama emak atau mama sama ibu gitu sama mama, dia merasa batinnya tuh kayak keguncang. Pastinya. Jadi dia tuh penakut gitu kan. Iya, jangan sampai anak misalnya kena bully di luar, kena bully juga di rumah gitu. Wah itu udah double kuadrat gitu. Tuh bully itu salah satu gangguan pola asuh juga ya Pak. Iya, jadi anak misalnya lemah ketika dia dibully sama temannya, karena dia kurangnya ada kasih sayang di dalam keluarganya, jadi mentalnya juga ikut lemah gitu. Padahal kalau kita memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak kita, kepedulian kepada anak kita juga akan memiliki mental yang kuat. Dia nggak akan cepat goyah gitu menghadapi masalah di luar sana.
Tetapi kalau kita dari anak itu kecil, kita didik dengan ketakutan, kita didik dengan ancaman, ya sudah pasti anak itu ketika dia sudah besar penuh dengan ketidakpercayadirian. Iya. Pola asuhnya nakut-nakutin. Iya benar. Jangan keluar malam, ada setan. Iya. Nah itu kan Sering masih kayak gitu ya. Karena orang tuh pengen instan biar anak itu nggak banyak cincong, nggak banyak ngomong, cepat masuk ke rumah, misalnya ditakut-takutin. Iya. Ya itu udah cara-cara yang harus kita tinggalkan gitu. Karena kalau kita masih pakai juga, ya berarti orang tua nggak sadar gitu bahwa masa depan anak itu ya tergantung cara dia memiliki pola asuh. Oke, jadi benar pola asuh itu sangat-sangat berperan penting ya Pak ya? Oh iya, signifikan banget. Signifikan banget dengan bagaimana cara pola asuh kita terdahulu gitu. Iya. Hasilnya tuh nggak memang ketika kita kecil gitu. Mungkin ibu ini sekarang belum merasakan hasilnya ya Pak ya? Iya. Misalnya pola asuh dengan sabar belum merasakan hasilnya. Iya. Tapi kalau sudah besar tuh kan, kenapa kayak gini lah gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya? Dia akan kagum gitu dengan usaha dia yang istilahnya orang tua itu mau melakukan segala daya upaya yang terbaik buat anak itu akan terbayarkan. Insya Allah. Insya Allah ya. Yang penting kita tetap istiqomah memiliki pola asuh yang baik. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama.